sini. Perkenalkan, nama saya Sutari dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang angkatan tahun 2019. Di sini saya melaksanakan tugas untuk tugas KKN, dan di sini saya akan menyampaikan penyuluhan sama-sama belajar DMG. Kemarin saya mendapat belajar juga ilmu dari dinas bahwa apa sih hak anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Itu adalah yang disebut anak adalah usia dari mulai di kandungan 0 sampai sebelum usia 18 tahun. Itu dikatakan sebagai masih anak, dan anak itu harus kita lindungi, kita beri semua kebutuhannya, seumpamanya terutama ya yang namanya vaksin imunisasi wajib yang sampai 9 bulan itu, terus juga untuk sandang, pangan dan papannya. Sebagai anak kan masih perlu dilindungi oleh keluarga, dan di situ kita sebagai orang tua terutama itu wajib untuk memenuhi kebutuhan anak. Contohnya ya ibu-ibu ya, anak itu ternyata tidak boleh dibedakan, karena katanya kan dalam satu kandungan saja anak itu sifatnya berbeda-beda. Itu pun juga bisa. Terus ketika lahir pun ada yang nuwun sewu fisiknya normal, ada yang kurang. Itu pun kita sebagai orang tua itu tidak boleh membedakan anak ini. Kowe iki bodoh, anak kae kowe pinter, katanya juga tidak diperbolehkan seperti itu. Apalagi kita sebagai orang tua harus memberi motivasi dan dukungan kepada anak kita. Karena apa? Anak kita itu sebagai generasi penerus bangsa ini. Seumpama dari sekarang anak-anak kita yang anak kan memang identiknya ada yang aktif, ada yang suka usil, ada yang menenang, ono sing disengani langsung wedi, ono sing disengani tambah bantah tuh ya. Sekarang banyak. Nah itu tuh ternyata anak itu tetap mempunyai hak untuk kita lindungi, kita ajak, kita rawat, apalagi dalam usia-usia juga masa pendidikannya. Hak anak itu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar. Hak untuk belajar mulai dari sebenarnya mulai dari 2 tahun, sebelum 1 tahun pun anak itu sudah bisa belajar mengerti. Ketika kita ajak ngomong, ketika kita ketika anak nangis kita diem dulu ya, jangan nakal ya. Itu pun anak sudah mengerti dan mendengar bahwa kita sebagai orang tua itu mengajak anak untuk kerjasama dengan orang tua ketika orang tuanya sibuk gitu. Terus untuk hak pangan itu anak dalam usia pertumbuhan itu, apalagi ya HPP 1000 hari sebelum itu kan dia membutuhkan banyak nutrisi, dan itu pun kita bisa mencukupinya dengan 4 sehat 5 sempurna itu, dengan sayuran yang cukup, buah yang cukup, karbohidrat yang cukup, mineral yang cukup, seperti itu. Dan pendidikan pun juga begitu. Jangan karena anaknya rodok nuwun sewu, karena kekurangan dalam perkembangan fisiknya atau sarafnya, kadang sudah kayak begini nggak usah di sekolah itu juga jangan. Karena sekarang pun di pemerintah ada untuk pendidikan khusus anak-anak yang mempunyai berkebutuhan khusus seperti itu. Dan sekarang pun pemerintah juga memfasilitasi untuk pendidikan anak yang mungkin punya kebutuhan khusus dan kekurangan ataupun kelebihan. Karena kan banyak anak yang aktif, dikatakan kalau menurut saya ya di lingkungan itu cakok nakale kayak gini, ora tau mandek kayak gitu kan. Nah itu pun ternyata kalau kita ajak dimasukkan ke pendidikan yang ada tingkat tarafnya itu, ternyata juga ini ternyata memang anak itu kan katanya juga mempunyai
macam-macam keunikan tersendiri. Tidak semua anak itu bisa disamakan, itu enggak seperti itu lah. Mungkin itu kan nanti juga kita sebagai orang tua jangan merasa berkecil hati atau merasa anakku lu pinter-pinter sehat-sehat, anaknya kayak wongnya wis rodok suloyo ini jangan seperti itu, karena itu semua juga anak itu juga nggak meminta dan minta dilahirkan seperti ini atau seperti itu gitu. Jadi mungkin ini berbagi sharing sama ibu di PKK desa-desa di sini, dan ternyata ibu itu dia berdampak lagi. Kemarin juga kan nih perlindungan dari kekerasan verbal, psikis dan diskriminasi, ternyata benar Bu. Secara psikis itu kan kadang anak-anak yang tadi seperti dikatakan bocah kok lelet, bodoh, orang bisa dikandani, seperti itu juga salah satu mematikan apa Bu. Anak-anak kalau sudah dicap seperti itu, otomatis dia kok aku dipandang kayak ibuku bodoh ya, kok nakal ya. Otomatis itu nanti katanya menurut beberapa ahli, karena saya juga baru mendengar itu juga nanti bisa membentuk anak akan menjadi benar-benar bodoh, karena setiap hari dikatakan. Kenapa orang tua itu sering dihimbau untuk ayo kita memberi motivasi ke anak, memberi semangat ke anak. Kenapa? Dengan anak yang gak berani, dengan anak yang mempunyai kekurangan, ketika dikasih motivasi dari terutama dukungan dari pihak orang tua, keluarga dan lingkungan, itu anak ini akan lumayan timbul untuk kecerdasan mentalnya, psikisnya, terutama apalagi ketika anak-anak ini tidak dibilangi atau kayak bahasa sekarang itu dibully, kok nakal, bully kayak gitu tuh. Jadi ayo ibu, monggo kita sama-sama belajar. Saya juga di sini masih belajar untuk mari kita mendukung untuk perkembangan anak kita, mencukupi, dan setidaknya kita sebagai orang tua juga mencukupi untuk kebutuhan anak kita, di mana yang terutama dalam masa anak itu, terutama untuk makanannya, nutrisinya, pendidikannya, dan kesehatannya. Itu tetap semanten atau kawula. Terima kasih atas perhatiannya kepada ibu-ibu semua.